Seseorang karena ketidaktahuannya menganggap bahwasanya dengan melakukan hal-hal yang buruk sehingga mendapatkan harta kekayaan, dengan melakukan hal-hal yang buruk kemudian mendapatkan kekuasaan, dengan hal-hal yang buruk kemudian mendapatkan segala apa yang dia inginkan, sepertinya itu adalah keberhasilan, sepertinya itu adalah kebahagiaan. Akan tetapi bagi orang bijaksana melihat dari sisi yang sebaliknya. Di saat seseorang melakukan keburukan, sebelum keburukan itu dilakukan pun, saat punya kehendak, sebetulnya pada saat itulah kekalahan sudah diderita orang itu. Meskipun ya pada kenyataan secara duniawi tidak sedikit kita melihat orang-orang yang banyak berbuat jahat, banyak berbuat buruk, mengapa menjadi jaya, mengapa menjadi bahagia, mengapa menjadi sukses, mengapa menjadi berpengaruh, mengapa menjadi merajalela. Sepertinya yang paling berkuasa. Ini semua karena keterbatasan pemikiran dari pihak si pelaku, yaitu si buruk ini, yang hanya pada momen yang singkat, yaitu pada jenjang waktu tertentu, setidaknya jenjang waktu satu kehidupan ini saja yang dia lihat. Orang bijaksana menilainya bukan dari satu cara pandang yang sempit, melainkan cara pandang yang lebih luas, lebih jauh. Ia melihat bahwasanya hal-hal yang buruk ini meskipun manis, tampak manis pada awalnya, tampak manis pada waktu dekatnya, tapi untuk keselanjutnya, untuk jangka panjangnya justru adalah sebuah kesengsaraan, adalah sebuah kerugian yang sangat panjang. Melihat seperti ini, tidak sedikit orang kemudian memilih untuk berbuat baik. Terbukti adanya tidak sedikit orang-orang yang bijaksana, dan bukan hanya membuat diri sendiri menjadi bijaksana, tetapi juga mengajak orang-orang lain turut menjadi bijaksana. Ini karena satu pemikiran bahwasanya menjadi baik itu adalah keuntungan, menjadi baik itu adalah manfaat. Jangan sampai seseorang dikalahkan oleh keburukan, oleh kejahatan, oleh karena dengan berada pada keburukan, berada pada kejahatan, sebetulnya itu adalah kekalahan sudah sejak dari awalnya. Sang Buddha memberikan ajaran sebagaimana tercantum dalam Dhammapada, bahwasanya kehidupan seseorang yang tidak tahu malu, yang berani laksana gagak, berani seperti gagak. Maksudnya apa berani seperti gagak? Gagak ini berani kalau musuhnya lengah, tetapi kalau musuhnya siaga, dia pura-pura menyingkir, pura-pura tidak ada usaha untuk menyerang. Tetapi begitu musuhnya lengah, nah disitulah waktu dia untuk menggunakan kesempatan melakukan apa yang dia inginkan. Ia yang menjadi parasit,
yang selalu berulah, yang penuh dengan noda-noda, akan menjadi baik. Maaf, akan menjadi mudah. Jadi kalau diulangi lagi, kehidupan seseorang yang tidak tahu malu, yang berani laksana gagak, yang sebagai parasit yang selalu berulah, selalu mencari mangsa dan penuh dengan noda-noda, inilah hidup dengan mudah, yang bisa hidup dengan mudah. Sehingga orang lebih punya kecenderungan menganggap bahwa ini adalah jalan menuju pada kebahagiaan. Tidak sedikit kemudian masyarakat atau orang-orang sekalipun, meskipun namanya itu orang, yang dalam bahasa Pali disebut dengan manusia. Manusia itu artinya seseorang yang punya batin tinggi. Manak dan usa, manak artinya batin, usa artinya tinggi, yaitu orang yang makhluk yang punya nilai-nilai luhur. Ini yang dimaksudkan. Meskipun mereka sebagai manusia sekalipun, karena didorong dengan pengertian-pengertian keliru, melakukan dengan cara-cara yang mudah seperti ini, mendapatkan kenyamanan hidup, yaitu dengan tidak tahu malu, dengan menyerobot, dengan menjadi parasit, dengan selalu berulah mencari mangsa, penuh dengan noda. Ini akan menjadikan mudah dalam hidup. Keberadaan kebaikan dan keburukan dari zaman ke zaman, bahwasanya antara orang yang memiliki pengertian-pengertian keliru, didorong oleh kesenangan-kesenangan rendahan, termasuk juga orang-orang di satu pihak yang lain memiliki kebijaksanaan, memiliki pengetahuan benar, mengajar hal-hal yang benar, mengerti manfaat yang sesungguhnya. Ini selalu beriring dari zaman ke zaman. Oleh karena apa? Dari pihak orang yang bijaksana, mengapa sampai ada? Karena ini adalah masyarakat manusia, yaitu satu makhluk yang memungkinkan untuk mencapai nilai-nilai luhur. Di satu sisi yang lain, dalam jiwa manusia ini masih juga bercokol hal-hal rendah, hal-hal buruk yang membawa, yang mendorong, yang menyeret mereka ke hal-hal yang buruk, pada tindak-tindak jahat. Sehingga antara keburukan dan kebaikan ini selalu mewarnai kehidupan masyarakat manusia. Secara prinsip dalam agama Buddha, sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya keburukan adalah kekalahan sejak dari awalnya. Seseorang yang dengan bijaksana mengerti keburukan ini adalah sebuah kekalahan secara total, oleh karena ujung atau akhir dari keburukan adalah kerugian. Semestinya ia menjadi teguh dalam menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Dan sebagai penggantinya, dia rajin, dia tekun, dia ulet mengembangkan manfaat berupa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, hal-hal luhur, yang
apabila secara mendalamnya dalam ajaran Buddha, ini semua masih belum cukup. Meskipun seseorang berupaya melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang terpuji, bukan berarti dia tanpa kekecewaan. Dia juga akan memungkinkan kecewa. Kecewa dari mana? Dengan kebaikan yang dia lakukan. Kecewa dari buah-buah kebaikan yang dia dapatkan ini, yang tentu tidak langgeng, tidak kekal, akan ada habisnya, akan ada akhirnya. Habisnya masa akhir buah kebaikan, yaitu berupa kesenangan-kesenangan inilah yang menimbulkan, yang menyebabkan kekecewaan. Ini hal yang Sang Buddha juga ajarkan, bahwasanya bukan yang tertinggi hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan ini, apalagi keburukan. Keburukan jelas oleh para bijaksanawan Sang Buddha tunjuk sebagai hal-hal yang sangat mengerikan, hal-hal yang sangat merugikan. Jangankan yang keburukan, yang kebaikan saja Sang Buddha tunjuk juga sebagai subjek, sebagai hal yang bisa mendatangkan kekecewaan. Bagaimanapun, kalaupun kebaikan ini memungkinkan untuk menimbulkan kekecewaan, ini masih lebih baik, masih jauh lebih baik. Sang Buddha juga menganjurkan, mengajarkan untuk tetap melakukan kebaikan, alih-alih atau ketimbang daripada melakukan hal-hal yang buruk. Tentunya sebelum hal-hal yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia bisa seseorang capai pada akhirnya nanti, yaitu berakhirnya segala bentuk derita. Keberadaan manusia memang tidak lepas dari perbuatan-perbuatan, dan perbuatan ini yang akan terus mempengaruhi keberadaan setiap individu orang, bahagia dan menderitanya. Yang berupa perbuatan baik juga mendatangkan kekecewaan. Yang perbuatan buruk bukan hanya kekecewaan tetapi juga penderitaan. Oleh karena ini, berada di cengkeraman hukum ketidakkekalan, selalu berubah, selalu berakhir, selalu mengalami kepadaman. Segala apa yang muncul, tampak kemunculannya, itu pasti akan ada kepadamannya. Dan kepadaman sesuatu yang dilekati ini adalah penderitaan. Karena itu kemudian orang bijaksana melihat perlu memotong, perlu memutus siklus. Bagaimana supaya tidak ada perbuatan lagi, meskipun perbuatan baik. Supaya apa? Supaya tidak mendapatkan kesenangan yang nantinya juga akan menjadi kecewa setelah kesenangan itu habis. Supaya tidak menjadi menderita karena akibat dari tindakan, dan harus lari dari kondisi menyakitkan yang dideritanya. Dan agar supaya tidak bisa melakukan perbuatan inilah para bijaksanawan menunjuk keinginan ini sebagai sumber atau sebab penyebabnya. Bagaimana supaya tidak mengingini
tidak ada keinginan-keinginan. Dan karena tidak ada keinginan, tidak ada kotoran batin, mengakibatkan tidak ada perbuatan, dan tidak adanya perbuatan ini mengakibatkan tidak adanya buah-buah atau akibat-akibat baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dan karenanya, karena tidak ada akibat-akibat yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ini, tidak ada kekecewaan, tidak ada keinginan yang baru lagi yang bisa muncul. Selesai sudah, terpotong sudah lingkar perjalanan kehidupan sosok makhluk itu. Ini yang orang-orang bijaksana telah capai tuntas tugasnya di dunia, di alam ini. Dan kita sebagai orang yang telah mempelajari ajaran-ajaran orang bijaksana, yaitu yang dimaksud adalah Sang Buddha, utamanya setidaknya menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk, memilih untuk berbuat baik, walaupun mengetahui kebaikan, perbuatan baik ini bukan yang tertinggi, bukan yang terutama. Kebaikan ini masih memberikan dampak-dampak negatif berupa kekecewaan dari buah yang dienyamnya nanti. Menuntaskan lingkar perjalanan hidup merupakan tujuan akhir, merupakan tujuan utama, tujuan tertinggi. Dan tujuan ini bukan semata-mata dimonopoli atau menjadi urusan pertapa, menjadi urusan para biku, tetapi menjadi urusan setiap individu orang. Oleh karena para biku, para pertapa yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian, telah lepas dari segala derita, tidak bisa dengan kemudian menggandeng mereka-mereka yang belum suci, belum mencapai untuk bisa ikut mencapai. Yang mencapai akan bebas dari derita. Sedangkan yang belum mencapai bagaimanapun akan tetap diwarnai dengan ratap tangis, dengan duka derita. Ini adalah hal-hal yang disampaikan sebagai pengantar dalam acara pada malam hari ini, yang diutamakan justru sesi bertanya jawab, mengingat bahwasanya pembahasan tentang karma ini sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, agar memberikan suasana yang lebih marak, interaktif, ya dipersilakan untuk dilanjutkan pada sesi yang berikut, ya sesi tanya jawabnya. Demikian uraian dari saya, ya Hanumodana, terima kasih atas kesempatan dalam berbicara pada malam hari ini. Terima kasih Bante atas uraian Dhamma yang baru disampaikan tadi. Sesungguhnya kemarin malam setelah saya membaca kisi-kisi, dalam hati saya berpikir seperti ini. Wah, betapa banyak hal, betapa banyak waktu yang telah saya sia-siakan dari kelahiran saya sebagai manusia. Dan ketika saya mendengarkannya malam ini lagi, perasaan menyesal itu jauh lebih besar dari yang tadi malam muncul. Saya harap juga hal-hal yang sama juga muncul di dalam diri kita masing-masing, bahwasanya apa yang telah kita dengarkan malam ini membuat kita segera bergegas untuk mulai melakukan nilai-nilai luhur sehingga kita bisa segera terbebas dari lingkaran penderitaan yang kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir.
Saya akan menggunakan hak saya sebagai moderator untuk memberikan pertanyaan pertama. Karena kalau saya bertanya terakhir, biasanya saya tidak pernah punya kesempatan. Nah, tadi selama Bante memberikan uraian, saya mencoba memunculkan, banyak sekali saya muncul dalam benak saya pertanyaan-pertanyaan, dan saya mulai mengetiknya. Tetapi yang hebatnya, begitu saya mengetik pertanyaan tersebut telah terjawab dalam uraian itu. Terus menerus beberapa pertanyaan seperti itu terus. Jadi sehingga boleh dikatakan stok pertanyaan saya habis. Tapi saya punya satu pertanyaan utama dan saya yakin semua orang yang datang ke sini juga memiliki pertanyaan ini. Saya tahu kebanyakan orang yang datang ke sini ingin tahu satu hal. Apakah ada cara untuk menghapus atau menghindari buah dari karma buruk yang pernah dilakukan? Betul nggak? Ada cara untuk sewa coyo. Bener nggak? Semua pengen kan? Kita tahu caranya berbuat baik, kita tahu nilai-nilai luhur yang harus dicapai. Tapi kalau ada cara singkat, shortcut atau jalan tol, kenapa enggak? Semua yang hadir di sini pasti ingin tahu jalan tolnya, betul kan? Sekarang kita tanyakan, apakah benar jalan tol tersebut ada? Silakan Bante. Beberapa penceramah menyampaikan bahwa kita itu dalam suasana race itu Pak, berlomba. Apa namanya race itu? Apa? Ya, berlomba ya, berlomba antara hal yang buruk dan yang baik. Kita mengetahui hal-hal yang buruk tentunya telah kita lakukan dan itu akan mendatangkan buahnya kalau tidak sekarang ya nanti. Walaupun ya, di satu sisi yang lain kita juga ada tentunya ya, hal-hal yang baik yang telah kita lakukan. Dan ini kita juga punya kesempatan saat ini dan ke depan nanti untuk memilih melakukan apa yang memberikan manfaat untuk diri kita, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Lari dari hal-hal buruk yang akan memberikan buah deritanya. Ini kita lakukan, nah dengan melakukan kebaikan-kebaikan semasih kita itu nyadar, semasih kita itu waras. Oleh karena tidak menolaknya, bukan hal yang tidak memungkinkan, kita sendiri yang justru telah mengerti dengan jelas, seyakin-yakinnya keberadaan kebaikan ini adalah manfaat, keburukan adalah kerugian, masih saja tidak pernah ya ada jeda yang panjang. Kita mewarnai diri kita dengan hal-hal yang buruk. Sifat dari perbuatan adalah selalu bertambah, selalu bertambah. Dan perbuatan ini memberikan akibat. Akibat dari suatu perbuatan sehingga sesuai dengan perbuatannya. Dan akibat ini tidak bisa dikurangi, tidak bisa dipotong, tidak bisa dihilangkan. Sehingga kalau kita sudah berbuat baik, kita tidak usah khawatir kebaikan kita akan dicuri. Kebaikan ini akan memberikan buah kepada kita, kebahagiaan. Tidak bisa dicuri oleh siapapun. Tetapi demikian pula sebaliknya, keburukan-keburukan yang telah kita lakukan, kita tidak bisa lari dari buah derita yang diakibatkannya, dihasilkannya.
memang menjadi satu istilah umum, memotong karma, menghapus karma. Istilah ini dapat diterima sebatas bahasa masyarakat. Tetapi pada kenyataannya adalah tidak demikian. Kenyataannya adalah buah karma tidak bisa dihapus, tidak bisa dikurangi, apalagi dipotong. Kita mempunyai dua kesempatan untuk berbuat, dua pilihan maksudnya. Hal yang buruk dan hal yang baik. Dan keduanya ini hanya bisa ditambah. Dengan satu pemikiran bahwasanya apabila salah satu pihak ini mendominasi yang satunya, sehingga yang terdominasi meskipun ada tetapi sangat kecil nilainya, akan tidak memberikan rasa yang berarti. Jadi kalau kita ingin sekali bisa menderita yang amat sangat, berbuatlah baik sedikit saja. Berbuat buruk yang banyak. Soalnya kalau berbuat baiknya banyak, setimbang dengan perbuatan buruknya, maka derita yang akan kita dapatkan ya tidak bisa banyak. Sebaliknya, nah kalau kita ingin bahagia, yaitu tentunya ya yang kita harapkan, berbuatlah lebih banyak. Oleh karena sifatnya perbuatan itu hanya bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Sering dicontohkan dengan satu gelas air bening, diberi tinta warna merah 5 tetes. Gelas itu akan menjadi berwarna merah, air itu. Tetapi kemudian kalau diteteskan juga warna putih 5 tetes, gelas itu menjadi berwarna merah muda, karena campurannya proporsional antara merah dan putih, menjadi merah muda. Kalau ditambahkan warna putih 1 tetes lagi atau 2 tetes lagi, warnanya merah muda, lebih cerah lagi. Tetapi kalau ditambahkan lagi dengan 3 sendok makan warna putih, tinta putih, air di gelas ini akan menjadi berwarna tampak putih, tidak ada warna merah sedikit pun, tidak tampak ada warna merah sedikit pun. Yang bukan berarti merah ini tidak ada di dalam gelas. Ini seperti seseorang yang berbuat baik dan berbuat buruk. Apabila mewarnai kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan, meskipun juga pernah berbuat buruk, kalaupun suatu ketika nanti keburukan itu berbuah, keburukan itu sepertinya tidak memberikan buahnya. Ini yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kita kaya raya, hartanya miliaran bahkan triliunan, kehilangan uang yang 1 atau 2 juta, 10 juta, 100 juta sekalipun, itu bukan permasalahan. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang menghasilkan kebahagiaan berupa harta kekayaan, berupa pengaruh, berupa apapun yang menjadi ya nilai-nilai baik, nilai-nilai menyenangkan. Ini yang menutupi, tidak menjadi terasa apa hal-hal buruk yang datang pada kita. Yang mana sebaliknya apabila seseorang
dengan keburukan yang satu yang sama itu, kemudian juga melakukan hal-hal buruk yang lainnya, tidak bergegas melakukan hal yang baik, jangankan kehilangan 1 atau 2 juta, atau apalagi 10 juta. Kehilangan 100.000 saja, ya 7 hari 7 malam sulit tidur. Meskipun ya jenis perbuatan yang lampau yang orang lakukan itu sama, perbuatannya sama, akibatnya juga sama, akan kehilangan uang yang sama juga karena akibat perbuatan itu, yaitu akan kehilangan 1 juta atau 2 juta. Ya, tetapi karena jalan kehidupan 2 orang ini berbeda, yang satu lebih banyak kemudian melakukan kebaikan, ya akan mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain, meskipun dari hal yang kurang berupa perbuatan buruk yang dia lakukan itu, dan setelah keburukan ini memberikan buahnya, kalaupun berbuah sepertinya tidak berbuah. Ini yang disebut dengan memotong atau menghapus. Sebetulnya tidak terhapus, hanya tidak terasakan. Orang diajarkan, kalau dalam bahasa Jawa, meruat, ya, ruat. Ruat itu melakukan upacara tertentu untuk membersihkan hal-hal buruk. Termasuk juga dalam tradisi Chinese, ya, ada istilah jiswa, ya, yaitu untuk membersihkan hal-hal buruk, supaya hal-hal buruk tidak terjadi padanya. Hal-hal yang baik saja yang terjadi. Ciswa ini, ruatan ini tidak lain adalah bentuk upaya baik, upaya bajik yang seseorang itu upayakan agar mengimbangi hal buruk yang memungkinkan muncul padanya. Inti ciswa atau ruatan ini adalah berbuat baik, yaitu dengan berdana. Dan ini adalah kebaikan. Dan ini diharapkan bisa mengimbangi hal-hal yang buruk. Tetapi, nah, apakah kenyataannya nanti akan sesuai dengan yang diinginkan? Tentu, ya ini masih sangat bergantung dengan hukum atau simpanan-simpanan kebaikan dan keburukan yang orang tersebut lakukan sendiri. Ini di luar dari kuasa siapapun untuk mengaturnya. Jadi menghapus karma buruk dapat dikatakan bisa, dapat dikatakan pula tidak bisa. Dikatakan bisa yaitu dengan dalam arti kita memperbanyak hal-hal baik yang seolah-olah hal yang buruk ini menjadi terhapus, menjadi tidak ada. Dikatakan tidak ada, memang pada kenyataannya hal buruk ini bukannya menjadi hilang, sungguh-sungguh hilang, tetapi hanya tidak tampak saja. Ini adalah hal yang benar, pengertian benar dalam agama Buddha, dalam ajaran